Menjadi salah satu pertanyaan yang paling besar banget dari teman-teman sekalian ke saya, apa dampaknya suku bunga dari Federal Reserve terhadap XAUSD? Sebenarnya kalau saya bisa ngomong secara singkat, dampaknya suku bunga The Fed itu lebih ke arah si currency-nya. Namun, saya akan menyederhanakannya dengan penjelasan-penjelasan yang ada. Jadi pertama kita tahu apa itu suku bunga The Fed ya. Bunga The Fed itu adalah suku bunga ya yang ditetapkan oleh Federal Reserve, itu Bank Sentral Amerika Serikat, yang menjadi alat utama sebagai suku bunga acuan. Ketika The Fed menaikkan suku bunga, maka pinjaman jadi mahal. Simple ya, kalau suku bunga dinaikkan, maka bunga buat pinjaman semakin mahal. Kalau bunga buat pinjaman semakin mahal, maka konsumsi dan investasi menurun. Kenapa konsumsi dan investasi menurun? Karena orang jadi nggak mau lagi menggunakan pinjaman, contoh buat belanja atau misalnya mereka beli rumah, beli mobil dan lain sebagainya. Mereka akan mengurangi hal tersebut karena bunganya lagi tinggi. Investasi juga akan berkurang karena untuk melakukan pinjaman pada perbankan itu lebih mahal biayanya daripada sebelumnya. Ketika itu terjadi, maka konsumsi menurun sehingga inflasi menurun. Kebalikannya, jika menurunkan suku bunga, pinjaman jadi lebih murah, konsumsi dan investasi menguat, maka ekonomi bisa tumbuh. Ekonomi yang tumbuh itu maka artinya inflasinya juga kembali menguat. Pertanyaannya adalah kenapa trader-trader perlu banget memperhatikan keputusan dari The Fed ini? Jawabannya sederhana, karena itu mempengaruhi nilai tukar US dollar, itu mempengaruhi pasar saham dan obligasi Amerika Serikat, dan yang terakhir bagi para trader-trader Indonesia, mempengaruhi harga komoditas seperti emas. Sekarang kita akan melihat hubungannya. Nah, emas itu adalah aset tanpa bunga. Saya pernah bilang namanya non-yield bullion. Artinya apa? Artinya dia tidak memberikan imbal hasil apapun seperti obligasi. Kalian tidak beli emas lalu setiap bulan kalian dikasih profit gitu, dikasih bunga, kupon bunga dari negara kan. Nah, jadi apa? Jadi ketika The Fed menaikkan suku bunga, maka imbal hasil obligasi dan USD akan menguat. Orang-orang yang sebelumnya memegang emas akan melihat adanya opportunity cost. Jadi mereka akan mengalihkan dari emas ke aset yang lebih menghasilkan, yaitu apa? Obligasi tadi, sehingga harga emas bisa turun. Dan sebaliknya, ketika The Fed mulai menurunkan suku bunga, imbal hasil pada obligasi dan USD itu akan mengalami penurunan. Kalau itu terjadi, maka orang akan lebih melihat emas sebagai salah satu daya tarik baru. Mengapa? Simple. Karena ngapain saya harus pindahkan ke obligasi yang sebenarnya kuponnya nggak besar-besar banget. Lebih baik saya pindahkan kepada emas, dan emas akan jauh lebih menarik. Ketika emas jadi lebih menarik, maka permintaannya naik. Ketika permintaannya naik, harganya pun juga akan mengalami penguatan. Ini contoh nyatanya Juli 2023, The Fed menaikkan suku bunga 25 BPS, USD menguat, XAUSD turun. Di Maret, The Fed memberi sinyal akan memangkas suku bunga, pasar melakukan antisipasi, XAUSD naik dengan penjelasan yang ada di dalamnya. Nah, ini analogi sederhananya bunga bank versus simpan emas di rumah. Bayangkan kalau kamu punya uang 100 juta, kalau bunga bank tinggi, kamu pasti akan simpan uangnya itu di deposito atau di obligasi. Kenapa? Karena sekarang ada untungnya buat kamu. Namun, kalau ternyata bunga bank itu rendah, lebih baik kita simpan uang. Kenapa? Simpan emas. Kenapa? Karena emas nilainya bisa naik dan lebih aman dari inflasi. Gitu. Nah, investor global pasti juga akan berpikir seperti ini, dan keputusan The Fed jadi sinyal besar untuk mengalokasikan aset yang ada. Ini cara-cara mengantisipasinya, perhatikan kalender ekonomi, lihat indikator pendukung, reaksi pasar, dan lain sebagainya. Kesimpulan, keputusan suku bunga The Fed sangat mempengaruhi XAUSD. Kenaikan suku bunga, tekanan turun untuk emas, dan penurunan suku bunga itu adalah peluang kenaikan harga emas. Trader perlu mengamati keputusan FOMC dan sinyal-sinyal ekonomi makro lainnya. Simple banget. Kalau misalnya kalian ingin belajar lebih banyak, ini adalah website yang saya sudah buat, namanya mulai striptrading.id. Jadi banyak materi-materi pembelajaran yang mungkin kalian bisa baca-baca lagi. Ya, siapa tahu kalian ingin mendalami banget tentang forex ini. Thank you buat teman-teman sekalian.